Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Suara Publik hari ini. Pemirsa, pandemi COVID-19 telah menghantam sektor pariwisata Indonesia. Aceh juga merupakan salah satu provinsi yang terdampak. Sejak awal pandemi 2019 hingga tahun 2020 terjadi penurunan drastis wisatawan akibat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, di mana akses keluar masuk negara dan provinsi dibatasi. Kondisi ini tentu berdampak terhadap pendapatan negara dan daerah dari sektor pariwisata. Nah, sejak kasus COVID-19 saat ini sudah menurun, pelaksanaan vaksinasi pun terus dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sektor wisata pun sudah mulai kembali menggeliat. Nah, seperti apa menghidupkan kembali sektor wisata di Aceh? Di tengah pandemi saat ini kita akan perbincangkan pemirsa dengan narasumber yang telah hadir di studio. Sudah ada bersama saya Bapak Bambang Pramusinto yang merupakan GM dari Griat Muraya Hotel Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di studio TVRI Aceh. Sama-sama, Pak. Dan kemudian pemirsa juga sudah bersama saya Dr. Amri SCMSI merupakan pengamat ekonomi. Assalamualaikum Pak Amri. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir di studio TVRI Aceh. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita pemirsa Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh Bapak Iskandar Estos MSI yang saat ini sedang dalam perjalanan. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami nanti juga dapat menghubungi kami melalui line telepon di 0651411773. Dan sebelum kita mulai dialog hari ini, saya kembali mengingatkan Anda pemirsa dan mengajak Anda untuk dapat beralih ke TV ataupun televisi digital untuk mendapatkan siaran televisi yang canggih, bersih, dan jernih. Baik, saya ke Pak Amri terlebih dahulu ya. COVID-19 saat ini sudah mulai menurun. Kita sekarang sudah ada pada kuning ya kita ya. Jadi belum hijau tapi masih kuning, artinya masih harus menjaga-jaga begitu. Terkait dengan potensi wisata kita yang sangat luar biasa. Kalau bicara dampaknya hampir 2 tahun ini, seperti apa sih sebenarnya wisata Aceh ini terdampak dari COVID-19 ini, Pak? Yang pertama begini, COVID-19 ini, pandemi ini bukan di Aceh saja. Ya. Di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, semua benua. Jadi pandemi ini di seluruh dunia, jadi sangat berdampak untuk pariwisata. Jadi orang dilarang untuk berpergian. Yang dimaksud dengan pariwisata kan perjalanan yang lebih daripada 80 km itu sudah pariwisata. Tourism industri pariwisata itu sangat tergantung kepada kebebasan orang untuk berjalan. Begitu orang dibatasi maka orang nggak bisa berjalan. Dan saya pikir dampak ekonomi sangat besar karena pariwisata ini bukan saja berdampak untuk pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ke atas juga pemerataan ekonomi. Jadi kalau industri yang lainnya kan yang berdampak untuk pertumbuhan ekonomi, yang menguntungkan adalah manajer, direktur, komisaris. Tapi kalau pariwisata itu berdampak untuk semua masyarakat karena di situ hidup transportasi, hidup kuliner, hidup perhotelan dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di negara-negara yang banyak orang, yang banyak berpariwisata, daerah-daerah itulah yang maju. Misalnya kita lihat di Mekah, di Madinah, di Singapura, di Malaysia yang sudah saya pergi, di Tokyo. Itu kan pariwisata yang maju sehingga pertumbuhan ekonomi juga meningkat, pemerataan ekonomi juga meningkat. Jadi pariwisata ini bukan saja untuk pertumbuhan ekonomi, di situ ada pemerataan ekonomi karena uang itu bersebar ke banyak orang. Jadi kita berharap pandemi ini segera berlalu. Kita berdoa karena ini wabah ini bukan di Aceh saja, seperti saya sebutkan tadi, di seluruh dunia. Kita berdoa, berharap supaya cepat berlalu sehingga kegiatan ekonomi dan kegiatan bisnis bisa berjalan normal sehingga masyarakat itu maksud saya bisa menikmati kegiatan ini, ekonomi hidup, bisnis hidup sehingga normal kembali. Iya, baik. Kita sapa Pak Iskandar, terima kasih sudah hadir di studio TVRI Aceh, Bapak Iskandar Estos MSI, Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. Selamat datang, Pak. Ya, sehat ya, Pak? Iya, sehat. Baik, kita bicara soal menghidupkan kembali pariwisata di Aceh, khususnya di sini Kota Banda Aceh mungkin ya, Pak ya. Ketika saat ini kondisi pandemi sudah mulai menurun ya kasus COVID-19-nya, tentunya ini menjadi pencerahan ya bagi industri wisata. Seperti apa sebenarnya dampak dari COVID-19 terhadap wisata khususnya Kota Banda Aceh dan bagaimana kemudian ini kembali bisa lebih menghidupkan kembali dunia wisata yang ada di Aceh? Iya, terima kasih.
Memang ya tadi Pak Dr. Amri juga sudah mengatakan bahwa sejak kita mengalami pandemi ya COVID-19 terutama di tahun 2020 ya, awal 2020 memang sektor pariwisata sektor yang sangat besar terkena imbasnya. Apalagi kalau Kota Banda Aceh itu ya sejak bulan Maret kalau tidak salah saya, itu banyak hotel-hotel yang tutup pada saat itu. Kemudian juga restoran dan lain sebagainya. Sehingga pada saat itu banyak karyawan dan karyawati yang harus dirumahkan. Ini kan menjadi suatu beban bagi pada pemerintah, ya, terutama Kota Banda Aceh maupun Aceh, di mana pengangguran bertambah karena orang dirumahkan. Tapi saat ini alhamdulillah ya, sedikit demi sedikit ya, COVID ini sudah mulai menurun. Jadi kalau dulunya kita masuk ke red zone dengan level 4, sekarang kita sudah ke kuning dengan level 2 dan kita harapkan ini terus turun menjadi zona hijau dan masuk ke level 1. Apabila ini terjadi, tentu kita akan bisa beraktivitas kembali sebagaimana mestinya, ya, sebagaimana sedia kala sebelum pandemi. Dan kita sangat optimis bahwa pariwisata ini akan terus berkembang, karena sifat manusia ini kan ingin dia berpetualangan, adventure, bersenang-senang dan lain sebagainya. Sektor untuk mendapatkan itu di sektor pariwisata semua yang tersedia. Nah, setelah sekian lama duduk di rumah, stay at home, tidak kemana-mana, ini juga akan menjadi booming nantinya. Pada saat memang pemerintah membuka ya atau memberikan kebijakan untuk bisa melaksanakan pariwisata. Kita mendengar dari kawan-kawan di Malaysia, mereka juga sangat antusias untuk datang ke Aceh. Akan tetapi persoalannya penerbangan sampai sekarang juga belum dibuka oleh pemerintah pusat. Tapi kalau ini dibuka ya tentu pariwisata di Kota Banda Aceh pada khususnya dan Aceh pada umumnya akan menjadi booming. Ini sebagai perbandingan saja. Di tahun 2019 tingkat kunjungan wisata ke Kota Banda Aceh 2 kali penduduk Kota Banda Aceh, yaitu 503.000 kunjungan dari jumlah penduduk kita 258.000. Berarti 2 kali. Pada saat pandemi turun drastis menjadi 172.000 kunjungan. Saat ini di tahun 2021 sudah mulai meningkat lagi. Jadi sampai saat ini saya mendapatkan laporan bahwa kunjungan wisata ke Kota Banda Aceh sudah melebihi 160.000. Dan kita harapkan bisa lebih daripada 200.000 karena masih ada waktu 2 bulan lagi. Ini kan bulan November dan Desember adalah bulan-bulan liburan nantinya pada masyarakat. Dan kita harapkan ya ini akan meningkatkan pariwisata dengan harapan bahwa zona ini tetap di zona kuning atau zona hijau dan levelnya tidak naik lagi. Oke, artinya memang antusias para wisatawan ini sangat luar biasa, cukup tetapi luar memang biasa sebenarnya. masih dibatasi dengan aturan karena kita masih dalam zona yang belum aman secara 100% begitu Pak ya. Tentunya nanti akan ada langkah ataupun strategi untuk menghadapi bagaimana ketika wisatawan ini diberi kesempatan untuk bisa hadir di Aceh khususnya. Baik, sebelum itu saya ke Pak Bambang terlebih dahulu sebagai praktisi dan penggiat usaha yang juga mensupport wisata di Aceh saat ini. Dampak yang dialami dan kemudian saat ini ketika sudah menurun seperti apa yang disiapkan oleh pihak seperti Pak Bambang yang berusaha di bidang perhotelan seperti ini. Baik, jadi kalau kita flashback di 2019 sampai dengan 2020 itu saya berkacamata pada Kiryat Muria Hotel Aceh ya, kita kehilangan 30%. Ya, dalam masa COVID itu mulai di Maret, kita sebagai hotel dengan standar internasional langsung antisipasi dengan melakukan perubahan-perubahan, adaptasi dan set up prokes secara maksimal. Ini yang memang menjadi instruksi dari head office agar tamu-tamu yang datang menginap atau makan atau yang melaksanakan kegiatan
mereka merasa aman, sehingga tetap alhamdulillah kita masih kebagian tamu, ya. Puncaknya itu di April, memang kondisi yang betul-betul genting ya. Iya. Nah, tapi alhamdulillah kita tidak sampai tutup. Nah, dari pergerakan month to month itu memang ada indikasi positif, ada penambahan pemasukan atau revenue. Sampai di klimaksnya itu di Desember 2020 ya. Itu betul-betul bisnis sepertinya ataupun kegiatan pariwisata perhotelan itu sepertinya normal. Tapi ternyata masyarakat tidak siap, sehingga ada gelombang kedua di Januari, ya, di Januari itu. Nah, ini menjadi pukulan kembali bagi industri kita, sehingga Januari Februari kita terpuruk, Maret kita naik lagi. Nah, di 2021 ini sampai dengan bulan Oktober yang kita baru closing, itu untuk year to date, jadi pencapaian pendapatan sampai dengan laporan keuangan Oktober, alhamdulillah sudah ada peningkatan yang luar biasa sekali. Artinya yang sebelumnya kita kehilangan 30%, ini di 2021 Oktober kita hanya kehilangan 15%. Ya. Bisnis di Oktober sangat luar biasa sekali. Ya, hampir boleh dikatakan itu kita normal, betul-betul normal. Ya. Kegiatan banyak, kemudian tingkat hunian luar biasa sekali. Di Oktober kita beberapa hari, ya, kemarin itu malah kita 4 hari berturut-turut kita 100% okupansi. Ya, kegiatan daripada instansi pemerintahan itu terus-menerus setiap hari ada. Nah, namun kita di sini tidak lengah. Ya, kita prokes di hotel itu harga mati. Ya, jadi walaupun kondisi sudah membaik, artinya level 2 zona kuning, masker itu di hotel wajib. Jaga jarak tetap. Prokes adalah nomor tetap, satu untuk nomor menjaga. satu, ya, fasilitas semua tetap. Ya, semprot kamar sebelum dan sesudah check-in itu, setelah stay itu wajib kita lakukan terus. Nah, ini yang menjadikan alhamdulillah hotel kita itu bisa survive, ya, bisa survive dan bisa dirasakan sendiri bahwa Oktober ini pencapaiannya luar biasa. Artinya memang di sini perlu komitmen dan konsistensi dalam menjalankan prokes untuk menjalani proses yang saat ini sudah kembali normal, begitu ya, bisa dikatakan kembali normal. Begitu. Baik, Pak Amri, kalau dari konteks ekonomi ya, dengan kondisi yang saat ini, kalau Pak Bambang katakan sudah mulai normal, apa sih sebenarnya tantangan yang akan dihadapi oleh pelaku wisata di sini dan harus siap dengan langkah dan strateginya ketika ini sudah normal kembali? Yang pertama, kesiapan para pelaku wisata itu. Pertama hotel, transportasi, kuliner, dan harus didukung oleh PAI sini ya, pemerintah sebagai regulator. Jadi program-program pemerintah untuk pariwisata ini harus jelas. Kita mendengung bahwa pariwisata itu potensinya besar, tapi anggaran untuk pariwisata saya nggak lihat, tapi relatif kecil saya lihat. Bukan untuk konteks Banda Aceh saja, tapi dalam konteks provinsi. Nah, ini penting ini, karena pariwisata ini bukan saja untuk pertumbuhan ekonomi, tapi untuk pemerataan ekonomi. Jadi kalau hidup pariwisata, berarti daerah tersebut pasti maju. Maju, kita kan bisa lihat kemana-mana. Jadi karena itu dukungan pemerintah ini sangat-sangat penting. Program-program yang jelas untuk pariwisata. Banda Aceh ya, adalah miniaturnya Aceh. Kalau Jakarta miniaturnya Indonesia. Miniaturnya Indonesia kan Jakarta, miniaturnya Aceh adalah Banda Aceh. Karena itu 23 kabupaten kota juga menuju ke Banda Aceh, ditambah dengan wisatawan dalam negeri. Kemudian kalau bisa yang tadi itu masih ditutup penerbangan wisatawan luar negeri. Tentunya saya satu lagi untuk konteks Aceh, karena ini kita agak different sedikit. Perbankan, hengkangnya bank konvensional itu ada BRI Mandiri dan BNI Syariah, BNI Mandiri dan Mandiri Syariah itu berdampak sekali karena orang menggunakan transaksi menggunakan fasilitas tersebut gitu. Itu saya pikir kendala, tapi mungkin ke depan ada solusi-solusi yang efektif dan tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang lain saya pikir nggak ada kendala. Yang harapan saya begini, COVID ini cepat berlalu.
Kalau cepat berlalu, saya pikir orang akan datang ke Banda Aceh. Karena ini ada Banda Aceh, apapun cerita, tetap dia Islamic Tourism Destination. Iya. Dia ada suatu memang begitu. Maksudnya ada suatu kelebihan untuk Aceh ini. Jadi kalau menurut saya dukungan pemerintah untuk pariwisata ini perlu diperhatikan. Kalau saya mau ngomong secara umum, Aceh ini dari 23 kabupaten kota itu kan potensi yang pertama pertanian, perikanan, perkebunan. Untuk kota itu adalah pariwisata. Di Banda Aceh ini kan ada kepala dinas perkebunan kan, ada kebun di Banda Aceh. Yang perlu ditingkatkan adalah pariwisata. Kalau ini hidup, maka Banda Aceh akan hidup. Tentunya akan menguntungkan semua pihak, terutama yang paling menguntung occupation rate hotel Pak Bambang dan yang lain-lain lah. Ya, semua dia ada. Maksud saya mengatakan efek multiplier dari pariwisata itu sangat besar. Beda dengan sektor lainnya. Kalau sektor industri, maksud pabrik, itu yang menguntungkan paling banyak ya pemilik, kemudian beberapa karyawan. Tapi kalau pariwisata itu berdampak kepada semua orang. Sampai ke tukang beca, sampai ke tukang jualan pinggir jalan itu. Kan pariwisata ini orang berjalan ini kan tidak semua level ya. Ada high class, ada middle class, dan ada low class. Yang low class ya menurut level masing-masing, sesuai dengan amal ibadah masing-masing lah. Jadi tetap dia membutuhkan semua orang itu. Jadi saya menyimpulkan bahwa dari aspek ekonomi, pariwisata ini sangat besar efek multipliernya. Jadi kalau Banda Aceh mau hidup, pariwisatanya harus hidup begitu. Tapi pelaku usahanya di sini sudah kalau Bapak melihat sudahkah siap dengan kondisi ini kan sudah new normal yang sesuatu yang harus komit dan juga konsisten seperti Pak Bambang katakan tadi, ketika ini sudah mulai normal tapi harus prokesnya tetap juga dijalankan. Kita sudah siap belum Pak dengan kondisi itu? Menengah ke atas saya pikir sudah siap, seperti Pak Bambang jelaskan, tapi menengah ke bawah pengamatan saya masih kurang, karena mereka ini kan menengah ke bawahnya ada yang nggak percaya ada COVID itu. Masih ada ya. Kalau menengah ke atas sudah pasti. 2 tahun ya Pak. Kalau menengah ke atas udah pasti takut prokes dijalani. Tapi yang di bawah-bawah ini yang saya perhatikan, ekonomi menengah masih dalam tanda petik masih ragu-ragu. Masih ada. Sehingga gini, peran pemerintah menjadi penting. Saya melihat kalau sekarang untuk vaksin, terutama Polda, pemerintah itu sangat aktif untuk melakukan vaksin. Di Aceh kurang itu, sehingga kan agak lambat kita. Agak lambat, tapi sekarang sudah mulai di mana-mana. Vaksin itu seperti orang buka gerai aja. Di situ ramai orang buka gitu. Pak Bambang juga vaksin di mana-mana. Maksud saya di Kriat juga vaksin. Di warung kopi Dedi kemarin 2 hari yang lalu, Gegana juga vaksin. Nah ini kan positif sekali. Kalau di tempat lain, di provinsi lain udah lama. Sehingga kita kan relatif banyak korban di Aceh. Saya pikir begini, kalau vaksin ini mencapai 70 atau 80% dari total penduduk, saya pikir penyebarannya sudah sangat kecil sekali tentunya. Tentunya kita berharap dan berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Baik, Pak Is, tentunya langkah untuk penyelamatan pariwisata Aceh ini sudah disiapkan jauh-jauh hari ya, dengan kondisi yang sudah larut ini hampir 2 tahun ya. Kita sudah menjalani masa pandemi begitu. Tadi Pak Amri juga sempat singgung bahwa concern pemerintah terhadap pengembangan pariwisata juga penting sekali di sini untuk merangkul para pelaku wisatawan. Apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan dan menghidupkan kembali wisata kita? Iya, di masa-masa sulit pandemi ini memang ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan membuka peluang kepada para pengusaha, terutama yang bergerak di bidang di sektor pariwisata, termasuk juga kuliner yang biasanya kita katakanlah waktu usaha ini kan sampai jam 8. Sekarang pemerintah sudah memberikan kelonggaran sampai dengan jam 11. Kemudian juga tempat-tempat objek wisata sudah bisa dibuka apakah yang sifatnya indoor maupun outdoor. Begitu juga dengan kuliner-kuliner. Sekarang bertambah kuliner di Banda Aceh, UMKM bertambah. Orang Aceh ini kan pandai. Pada saat dia berhenti satu tempat, hidup ini kan harus berkelanjutan. Tentu dia akan mencari usaha lain yang dapat menghidupi daripada dia dan keluarganya. Karena kalau kita bicara pariwisata ini sebenarnya orang-orang yang sangat
inovatif dan kreatif ya. Selalu ada perubahan-perubahan sehingga akan memberikan suatu atraktif kepada para wisatawan sehingga nanti mereka akan berkunjung ke sini. Selain kebijakan-kebijakan sebagaimana saya sebutkan tadi juga ya, pemerintah dengan DPMTSP atau One Stop Service juga mempermudah pemberian izin ya dengan sistem OSS yang ada sekarang ya. Kemudian juga selain hal tersebut ya, kita juga dari pihak pariwisata juga selama masa pandemi ya, kita selalu melakukan pembenahan di berbagai objek wisata yang ada di tempat kita, terutama objek-objek wisata yang potensial yang memang sangat banyak dikunjungi oleh para wisatawan baik luar negeri maupun dalam negeri. Ini terus kita lakukan, selain juga kita terus mempromosikan melalui media digital ya yang ada di tempat kita, dan juga dengan komunitas-komunitas pariwisata yang ada di Kota Banda Aceh dan juga Pokdarwis yang ada di Kota Banda Aceh. Selain itu juga untuk menarik para wisatawan, kita juga mengikuti beberapa ajang tingkat nasional maupun internasional. Ajang internasional kita juga mendapat nominasi pada saat itu, yaitu sebagai kota yang sangat menarik. Jadi dari seluruh dunia, apakah ini karena voting ya, kita bisa mendapat nomor 7 di situ. Kemudian juga tahun kemarin kita bisa mendapat juara untuk destinasi unik ya di ajang Pesona Indonesia Award. Dan sekarang kita juga lagi mengikuti brand pariwisata Indonesia. Kita mengajukan brand pariwisata kita Charming Banda Aceh. Dan sampai bulan September kemarin dari voting yang kita dapatkan, yang disampaikan kepada kita sudah 60% mengalahkan 8 daerah lain yang ada di Indonesia. Dan belum lagi kita juga duta wisata kita akan bersaing juga di tingkat nasional, pada tanggal 7 ini, Nusa Tenggara Barat. Jadi hal-hal tersebut pembenahan terus dilakukan meskipun dalam kondisi pandemi, tidak diam aja ya Pak ya? Iya, tidak diam aja. Kita terus berbuat karena kita sangat optimis ini pariwisata ini akan booming nanti setelah pandemi ini turun ya, ini akan booming saya rasa. Baik, kita sapa pemirsa kembali untuk dapat bergabung bersama kami di sini di line telepon di 051411773, dan kembali kami mengajak Anda untuk beralih ke televisi digital pemirsa untuk mendapatkan siaran yang canggih, jernih dan juga bersih. Baik, Pak Bambang, tadi Pak Iskandar sampaikan pembenahan terus dilakukan, berbagai kebijakan untuk tetap menjaga stabilitas wisata kita juga dilakukan begitu. Kalau Pak Bambang dari segi praktisi, apalagi sih sebenarnya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah di sini untuk menggeliatkan kembali sektor wisata kita khususnya di perhotelan ini, Pak? Ya, tentunya bagaimana kiat dari pemerintah bisa meyakinkan kepada publik bahwa traveling ke Banda Aceh khususnya, kemudian untuk melakukan kegiatan di Banda Aceh itu aman. Nah, kata aman ini tidak hanya sebagai slogan, tapi juga memang harus bisa dibuktikan apa yang menyebabkan atau apa yang membuat wisatawan ini merasa aman. Ya, tentunya di sini masyarakat kita sendiri di Banda Aceh harus tetap patuh, disiplin. Ya, kita mau nggak mau harus sudah hidup berdampingan dengan COVID. Kalau dulu COVID itu pandemi, sekarang sudah bukan pandemi, sekarang sudah endemi, sudah seperti flu biasa. Jadi bagi mereka yang daya tahan atau imun tubuhnya kuat, dia akan survive. Kalau tidak, ya otomatis akan tereliminasi sendiri oleh alam. Nah, fasilitas-fasilitas apa yang memang harus mendukung bahwa protokol kesehatan itu dilakukan, tidak boleh kendor. Ya, inovasi kita lakukan seperti dalam waktu belum lama ini kita memasang sistem untuk lift itu touchless. Jadi kita nggak lagi pencet, hanya dengan menyentuh 5 cm di depannya sudah otomatis. Ini salah satu upaya untuk istilahnya mengurangi sentuhan. Ya, daripada para tamu. Nah, ini merupakan suatu fasilitas yang tamu khususnya orang luar Aceh itu appreciate. Mereka, wih,
kok kita sampai segitu concernnya untuk bisa memutuskan mata rantai penyebaran COVID. Nah, kita pun karyawan kita 100% sudah vaksin yang kedua, gitu. Nah, ini yang harus masyarakat di Banda Aceh ini terus di-remind. Jadi dari fungsi dari regulator untuk tetap selalu menyampaikan sosialisasi bahwa kita tidak boleh kendor kalau untuk urusan prokes. Kalau ini bisa dijalankan, insya Allah penerbangan juga akan yakin, ya, masyarakat umum, ya, seluruh Indonesia terutama kita hanya fokus pada wisata Nusantara dulu, ya, yang lebih potensial. Nah, ini artinya memang pandemi ini tidak bisa dipungkiri bahwa kita juga semakin canggih ya Pak ya. Iya, betul. Di mana fasilitas juga semakin canggih tadi diciptakan gitu untuk menghindari penyebaran COVID-19 tadi. Betul. Baik, nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kami akan kembali di Dialog Suara Publik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Kami selalu menghadirkan informasi terkini, terdepan, terpercaya, dan selalu berimbang. Berbagai informasi disajikan secara apik dan menarik. Berita tersebut akan masih siaran Aceh Harian dirangkai dengan berita perangkat lainnya yang berhasil dibuat oleh redaksi dari Aceh. Berbagai peristiwa teraktual dan isu-isu terhangat seputar Aceh yang membahas politik, hukum dan kriminal, ekonomi, budaya, hingga wisata, serta informasi sepulau Sumatera. Kami kemas dalam Aceh Hari Ini. Kami hadir setiap hari hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Ayo terus jaga diri kita dan keluarga dengan menerapkan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Tingkatkan juga kekebalan tubuh kita dengan cara perbanyak konsumsi sayur dan buah yang tinggi vitamin. Rutin berolahraga, cukup tidur, serta hindari stres dalam bekerja. Mari selalu terapkan protokol kesehatan dan gunakan masker. Bersama kita lawan virus COVID-19. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Terima kasih, Anda masih di dalam Dialog Suara Publik dan kembali kami mengajak Anda untuk beralih ke TV digital untuk mendapatkan siaran yang canggih, bersih dan juga jernih. Baik, saya ke Pak Amri. Tadi kalau kita bicara soal kita sudah ada di fase pemulihan menuju normalisasi, begitu ya Pak ya. Artinya memang di sini para pelaku usaha juga setelah pulih harus mampu menghadapi normalisasinya begitu. Nah, untuk menghadapi ini tentunya ada usaha, kreativitas, inovasi dari pelaku usaha untuk meningkatkan minat pasar begitu. Setelah 2 tahun ini tentunya kan gelombangnya tuh naik turun begitu. Nah, apa yang harus dilakukan pelaku usaha yang di sini? pertama menurut saya begini, pelaku usaha itu, pelaku bisnis itu memang udah pandai dia, tapi peran pemerintah menjadi penting. Jadi kan uang yang berputar di masyarakat akibat lockdown, akibat PPKM ini itu kan menjadi rendah dia. Jadi bantuan langsung tunai dari pemerintah untuk menghidupkan ekonomi itu menjadi penting. Jadi kalau kita lihat uang yang berputar di Indonesia atau di Aceh ini atau di Banda Aceh ini kan
uang pengeluaran pemerintah. Begitu pemerintah lambat mengeluarkan uang, pengeluaran yang termasuk belanja-belanja pemerintah. Kalau nasional ada program pemilihan ekonomi nasional, PEN. Ya. Kalau itu lambat, maka uang sedikit di masyarakat. Kalau sedikit uang masyarakat, orang kan nggak bisa berpergian. Karena itu menghidupkan ini, saya pikir ini perlu langkah-langkah besar. Khusus untuk Banda Aceh, perhatian pemerintah lah di bidang pariwisata ini. Sebagai regulator, sebagai orang yang mengatur ini menjadi penting. Jadi kalau memang ada uang, subsidilah untuk usaha-usaha kecil ini. Kalau ada uang. Kalau nggak ada anggaran ya apa boleh buat. Ini penting. Uang yang saya maksud di sini kan uang negara semua, APBN. Program Pemulihan Ekonomi Nasional PEN. Ingat saya, kita mungkin 6 bulan yang lalu pernah hadir di sini kepala KPPN sekitar 700 triliun semuanya. Yeah. Kalau nggak salah. Termasuk untuk Aceh, termasuk untuk Banda Aceh ini. Pak, Banda Aceh ada kecipratan untuk bidang pariwisata. Nah, program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, termasuk pemerintah kabupaten kota segera direalisasi. Karena kan begini, lockdown, PPKM artinya hentikan kegiatan ekonomi. Kalau hentikan kegiatan ekonomi dan kegiatan bisnis, otomatis kan orang nggak dapat uang. Karena masyarakat mendapatkan uang kan lewat kegiatan ekonomi, lewat kegiatan bisnis. Begitu ini kita hentikan, otomatis kan terhenti dia. Uang, daya beli masyarakat menjadi rendah. Kalau tidak ada perhatian pemerintah sesudah pandemi ini, lambat juga dia. Cuma untuk wisatawan yang menengah ke atas, mungkin maaf ini, pengusaha yang kelas atas, pegawai negeri yang punya uang itu langsung bisa jalan dia. Bisa kalau pemerintah bisa SPPD dan lain sebagainya, ya kan? Tapi kalau menengah ke bawah ini kan masyarakat ini ada yang high class, ada yang middle class, ada yang lower class. Yang lower class yang saya maksud yang paling banyak kan yang lower class ini. Yang mungkin Pak Bambang dia kan melayani yang high class atau middle class. Yang lower class ini kan juga cukup banyak. Yang saya bilang tadi efek multiplier yang paling besar adalah yang di lower class ini. Karena dia kan berdampak untuk masyarakat. Orang bisa jualan nasi goreng lagi, jualan di pinggir jalan, jadi hidup. Dengan hidup ini, maka pemerataan ekonomi akan ada. Kalau yang besar-besar mungkin untuk pertumbuhan ekonomi. Karena kalau pertumbuhan ya saya melihat tetap ke atas. Kalau pemerataan ke kiri, ke samping. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa pariwisata ini sangat penting untuk kemajuan ekonomi sebuah bangsa. Jadi negara-negara yang maju adalah negara-negara yang pariwisatanya hebat. Itu bisa dicatat itu dan bisa dilihat langsung. Karena itu perhatian pemerintah kalau menurut saya ini tetap kan menuju new normal, menuju normal nih. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu, ekonomi bisa hidup kembali. Tapi kalau perhatian pemerintah ini kurang ke sana, uang nggak ada. Karena saya ulang sekali lagi lah, karena masyarakat orang itu mendapatkan uang adalah lewat kegiatan ekonomi dan kegiatan bisnis. Lockdown, PPKM artinya hentikan kegiatan bisnis. Walaupun tidak henti, kalau dulu bisa beroperasi 24 jam, dibatasi jam 10, otomatis kan penghasilan berkurang. Kalau dulu memang henti total dia, henti total nggak ada uang. Kecuali, maaf nih kayak Pak Is, saya PNS, ASN, udah ada gaji tetap. Kalau masyarakat umum kan nggak ada. Padahal kan ekonomi ini kan interaksi semua orang, mulai level bawah sampai level atas. Nah, karena saya tetap melihat bahwa efek multiplier dari pariwisata ini sangat besar. Kalau ingin memajukan Banda Aceh, majukanlah sektor pariwisatanya. Indonesia juga begitu. Kalau nggak akan maju. Gini, apalagi memang potensinya memang sangat luar biasa gitu ya Pak. Pasti, Sabang dan seterusnya. Potensinya nggak bisa kita ragukan lagi, tinggal kita jual saja. Coba Ida perhatikan negara-negara yang maju, misal maaf nih Bukit Bintang, Singapura, kan orang berjalan 24 jam. Artinya apa? Sektor pariwisata itu hidup. Mekah sekarang tutup, nggak ada orang. Tutup semua warung-warung Mekah, Madinah itu kan tutup. Nah begitu dibuka kita aja umroh lah. Umroh kan tourism Islamic destination. Jadi otomatis hidup lagi, ekonomi hidup. Maksud saya mengatakan bahwa masyarakat orang itu mendapatkan uang itu adalah lewat kegiatan ekonomi dan kegiatan bisnis. Dan begitu ini butuh dihentikan dari pemerintah maka begitu. Nggak ada uang. Karena ini langkah yang paling strategis dilakukan adalah kalau untuk desa atau untuk masyarakat paling bawah itu namanya bantuan langsung tunai yang bisa menggerakkan ekonomi yang level bawah. Kalau nggak ada. Karena di dompet masyarakat itu uang sangat-sangat sedikit. Baik, Pak Is tentu bisa menjawab ini meskipun ini sebenarnya lintas sektor begitu Pak ya terkait dengan bantuan begitu. Tapi khusus dari wisata kita, apa sih yang dilakukan oleh pemerintah? Mungkin program-program yang tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali ekonomi dan juga meningkatkan kembali ekonomi dan wisata kita.
Ya, tentu kan pemerintah ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk ya kebijakan yang berupa insentif. Jadi yang dimaksud dengan insentif ini bukan cuma uang, ya, tapi kebijakan-kebijakan yang mempermudah ya sektor-sektor usaha agar mereka ini bisa berkembang. Sebagaimana saya sampaikan tadi, mempermudah perizinan, kemudian memberikan kesempatan untuk bisa membuka usaha lebih lama, kemudian memperbaiki infrastruktur pariwisata dan infrastruktur lainnya yang ada di kota Banda Aceh, kemudian juga melakukan promosi dan lain sebagainya. Benar sekali yang disampaikan oleh Dr. Amri, kita selama ini memang sangat mengharapkan daripada government expenditure. Tapi seharusnya yang kita harapkan bagaimana orang bisa melakukan investasi di kota kita. Investasi ini akan dilakukan apabila orang yang datang ke Banda Aceh ini banyak. Kalau banyak orang datang ke Banda Aceh, tentu hotel akan tumbuh banyak. Kemudian juga kita katakanlah kuliner-kuliner akan tumbuh banyak, ya, restoran akan tumbuh banyak. Kemudian ekonomi kreatif, kria dan lain sebagainya juga akan tumbuh. Ya, ini akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kita. Yang paling penting juga bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kalau saat ini persoalannya adalah masalah pandemi, kita katakan. Kita harus tunjukkan bahwa di kota Banda Aceh dan di Aceh ini bahwa kita tersedia, ya, semua peralatan medis apabila ada yang sakit ini akan direspon dengan cepat. Kemudian kita juga menunjukkan bahwa kawasan kita ini memang kawasan yang sudah kuning, sudah level 2 dengan catatan yaitu memperkecil raja-raja tersebut sehingga orang tidak takut. Kan? Yang kita perbanyak adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemasyarakatan sehingga orang percaya. Pada saat mereka melihat di YouTube, ini Aceh ini sudah bagus, ya, sudah mulai ada kegiatan, event dan lain sebagainya. Berarti pandemi ini, COVID ini sudah mulai menurun walaupun prokes tetap kita laksanakan. Yang penting di sini adalah yang menjadi kuncinya adalah aman, nyaman dan terpercaya begitu ya Pak ya. Aman, nyaman dan terpercaya. Jangan kena razia mulu gitu ya Pak. Dan yang satu mungkin yang perlu juga diperhatikan oleh pemerintah ini terkait dengan peningkatan skill pelaku usaha begitu. Pak. Ada tidak yang diberikan oleh pemerintah misalnya karena kan sekarang sudah sistemnya untuk mengurangi tadi seperti yang dikatakan Pak Bambang sentuhan begitu, perlu ada yang namanya digitalisasi juga begitu dalam proses melakukan kegiatan usaha ataupun di bidang wisata ini. Nah, ada tidak Pak dari pemerintah? Ini kita selalu melaksanakan ya, hampir setiap bulan kita melaksanakan. Walaupun kita katakanlah selama ini mungkin ya APBD kita kan sangat menurun ya, karena dari segi pajak, retribusi juga menurun. Kalau sebelum pandemi itu kontribusi dari sektor pariwisata terhadap PAD, pendapatan asli daerah kita bisa mencapai 40%. Selama ini 40% PAD itu didukung oleh sektor pariwisata yang paling besar. Maka selama pandemi ini anjlok kita sampai 25% tinggal. Tapi ya pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya terus memberikan kesempatan kepada kita, terutama kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan yang dibiayai oleh dana daripada pusat. Sering kita hampir setiap bulan kita melaksanakan pelatihan, apakah di hotel Pak Bambang, di Hotel Kriat, kemudian juga di Grand Aceh, kemudian Permata Hati, kemudian juga di Hermes. Ini terus kita lakukan. Harus, ikut apalagi kawan-kawan dari pihak universitas juga ada inkubatornya, inkubator ekonominya, mereka juga membantu dari segala hal dengan harapan bahwa ekonomi yang ada di Kota Banda Aceh ini atau Aceh pada khususnya bisa bangkit kembali. Baik, dan kita kembali menyapa pemirsa untuk dapat bergabung bersama kami di sini pemirsa di line telepon di 0651 41773. Baik, saya ke Pak Bambang. Kalau bicara soal minat pasar tentunya ada kreativitas dan inovasi yang harus dikembangkan saat ini begitu dengan kondisi
pandemi, meskipun tadi kita sudah dalam kondisi menurun di zona kuning, tapi tentunya inovasi juga harus tetap ditingkatkan. Memang kalau Kreat Muraya tidak dipungkiri lagi Pak ya, hampir 100% tadi sudah dikatakan normal lah begitu. Tapi mungkin ini kan perlu juga diketahui oleh teman-teman usahawan yang perhotelan lain begitu. Seperti apa sebenarnya konsep inovasi yang harus dimiliki oleh perhotelan untuk meningkatkan minat pasarnya ini Pak? Sebetulnya inovasi sudah kita laksanakan begitu COVID itu menyerang kita. Artinya kreativitas dari kita untuk mencari sumber pendapatan baru. Dari kita sendiri banyak melakukan paket-paket yang sifatnya merupakan individual bisnis yang tidak lazim di hotel. Ya, jadi contohnya misalkan Kreat pada saat awal pandemi kita menyediakan namanya fasilitas cleaning AC. Cleaning AC untuk perumahan maupun perkantoran. Kemudian cuci karpet. Ya, kemudian taman, outset catering. Ada juga kita ini kan jualan lunchbox. Nah, ini salah satu upaya bagaimana kita mencari peluang untuk mendapatkan tambahan income ya pada saat kita betul-betul core bisnis kita terancam, artinya mengalami permasalahan. Kemudian seiring berjalannya waktu pun fasilitas-fasilitas prokes juga kita kembangkan. Yang dulunya kita hand sanitizer dan cuci tangannya secara manual, temperatur secara manual, sekarang sistemnya otomatis semua. Ini kan juga merupakan inovasi yang harus kita adapt dan kita langsung begitu ada item tersebut dijual di pasar kita langsung beli. Nah, ini yang seharusnya juga teman-teman yang lain bisa mencermatinya agar memang kita menjadi tempat rujukan ataupun tamu yang datang di hotel kita itu merasa aman, nyaman gitu. Tanpa itu saya rasa sulit. Ya, tapi ini pun juga harus didukung oleh owner ya. Ya, karena ini menyangkut capital, menyangkut ada investasi lagi di saat owner itu lagi susah duit. Nah, tapi ya kalau nggak begitu akan semakin dijauhi oleh customer. Nah, ini pun juga harusnya berlaku pada restoran, kafe, even itu warung kopi. Jadi hal-hal ini yang juga harus mereka patuhi, ya agar image bahwa kita semua juga concern. Ya, tolong dibuktikan itu. Oke. Gitu. Artinya bersama-sama ya, Pak ya? Iya, tidak bisa hanya sendiri aja tidak bisa menjaga, tapi yang lain tidak begitu. Betul, baik. Pak Amri, kalau kita melihat masyarakat kita, sudah mampukah dengan skill ataupun kemampuan dari masyarakat kita untuk menghadapi seperti tadi inovasi-inovasi dan kreativitas yang harus dimiliki, begitu khususnya untuk meningkatkan ekonominya, Pak? Nah, saya pikir begini, kalau untuk konteks Banda Aceh, kalau pengusaha itu sudah ada. Cuma kan perhatian pemerintah, pembinaan, komunikasi, promosi itu menjadi penting juga. Tanpa pembinaan pemerintah, saya pikir nanti nggak optimal. Maksud saya begini, pembisnis itu memang sudah ada ide untuk melakukan kegiatan usaha, tapi perlu kita lakukan pembinaan. Jadi peran pemerintah, khususnya pemerintah Banda Aceh, bidang pariwisata ini menjadi penting menurut saya. Pembinaan yang saya maksud di sini termasuk promosinya dan seterusnya. Saya sepakat dengan Pak Kepala Kadis Pariwisata tadi, jangan ditakut-takuti, jangan sebentar razia. Razia itu berdampak besar, apalagi sekarang zaman IT. Ada sedikit saja kesalahan, langsung bersebar ke seluruh dunia, bukan seluruh Aceh. Karena itu, menurut hemat saya, perhatian pemerintah ini menjadi penting, apalagi saya ada statement tadi, 40% dari PAD Kota Banda Aceh adalah berasal dari pariwisata. Konsekuensinya apa? Anggaran untuk pariwisata itu harus besar. Siapa yang banyak cari duit, itu yang banyak untuk banyak returnnya. Jangan yang sana nggak cari duit, ke sana banyak. Ini penting ini.
Kan begitu dalam konsep bisnis saya pikir begitu, konsep pemerintah juga begitu. Sektor pariwisata Banda Aceh tadi saya baru tahu hari ini bahwa 40% dari total APBK itu adalah sumbangan dari sektor pariwisata. Ya. Konsekuensinya apa? APBK itu harus banyak ke sektor ini sehingga dia terus bertambah. Jadi untuk usaha-usaha kecil, kalau usaha-usaha menengah besar seperti ya Pak Bambang, level Pak Bambang lah itu kan sudah dia punya standar dia. Oke. Kalau hotel itu sudah standar internasional. Tapi kalau yang level UMKM bawah ini kan yang- nggak punya standar. Nah disinilah perlunya peran pemerintah. Kalau peran pemerintah kurang, saya pikir nanti tidak optimal. Kita kan ingin optimal nih pariwisata Banda Aceh. Saya tetap berharap begini, pandemi ini cepat berlalu. Kalau pandemi ini cepat berlalu, insya Allah kegiatan ekonomi dan kegiatan bisnis juga akan normal. Jadi dompet masyarakat juga normal kembali. Ini kan dompet masyarakat nggak normal. Ketika dompet nggak normal, maka kan nggak berjalan. Jadi mekanisme pasar secara ekonomi itu nggak pas. Tapi sebenarnya SDM kita, Bapak sebagai akademisi juga begitu, tentu bisa melihat anak-anak kita dari segi inovasi dan kreativitas sudah nggak kalah bersaing kan dengan daerah-daerah lain yang wisatanya sudah maju. Oke, bisa. Bisa. Cuma kan perlu edukasi juga. Karena kan tidak semua orang itu memahami konsep pariwisata. Sebagian orang menganggap pariwisata itu dari aspek negatif saja. Kan dia banyak positif, mungkin ada aspek negatif 5-10%. Tapi 90% kan positif dia. Yang ingin saya jelaskan bahwa pariwisata ini efek multipliernya sangat besar. Kalau mau memajukan Banda Aceh, memajukan Aceh khusus untuk di kota-kota seperti Banda Aceh, kota-kota ibu kabupaten itu, Takengon dan seterusnya, ya pariwisata digarap. Orang banyak datang karena setiap orang datang itu membawa uang. Nggak mungkin orang datang siapapun. Saya pergi kemanapun kan bawa uang, nggak mungkin. Sudah ada budgetnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau yang high class otomatis budgetnya high class, middle class, yang lower class ya lower class. Yang jelas bukan benefit, kepuasannya sama. Yang high class dengan lower class sama dia kepuasannya. Jadi pelayanan pariwisata setiap sektor itu setiap bidang itu menjadi harus optimal sehingga orang puas. Jadi yang low class ini kan yang budget dia, dia mengeluarkan sekian uang, tapi kepuasannya dengan yang high class sama. High class uangnya harus besar gitu, tapi yang high class uangnya kecil, tapi kepuasan yang dinikmati itu sama itu. Sama dengan ini, maaf ini walaupun di TV ini kita diskusi bebas saya karena di Suara Publik ini, kayak kita makan 300.000 dengan makan nasi bungkus, kenyangnya kan sama. Sama. Nah, tapi bedanya kan yang high class ini yang 300.000 ini kan ada sesuatu kepuasan yang lain. Yang nasi bungkus kita beli nasi padang sama itu. Yang harganya cuma 20.000 dengan 300.000. Nah, inilah yang saya maksud dengan kepuasan itu. Jadi misalnya saya pernah pergi ke Hong Kong itu. Lo budgetnya saya pakai. Saya pikir sama dengan kepuasan orang lain. Orang lain naik pesawat yang tinggi, saya cari Air Asia. Tapi stay-nya sama, perjalanannya sama. Sesuai dengan budget. Kepuasan itu sesuai dengan kemampuan, begitu ya Pak? Sesuai dengan kalau amal udah ibadah itu masing-masing. udah bahaya Pak ya. Jadi persoalan baru nanti. Karena gini, Wida, karena ekonomi itu real ya. Dia nggak menghayal ya. Ekonomi dan bisnis itu real, data fakta real, dia nggak menghayal. Kalau ini budgetnya ini ukurannya, kalau ini budgetnya dan seterusnya lah. Masalah selera itu Pak. Iyalah, Pak Bambang ini praktisi, saya kan teoretisi, akademisi. Baik, Pak Is, untuk menyambut dan memberikan kepuasan yang optimal kepada calon wisatawan yang datang ke Aceh, baik itu dari lokal maupun mancanegara begitu. Apa sih yang disiapkan oleh Kota Banda Aceh? Tadi sudah disebut brandnya tadi Charming Banda Aceh begitu. Mungkin boleh cerita sedikit Pak. Jadi sebenarnya orang datang ke tempat kita ini kan ada sesuatu yang menarik ya. Kalau tidak menarik ya tentu tidak akan datang. Jadi kita buatlah Banda Aceh ini semenarik mungkin kepada para wisatawan sehingga mereka akan datang ke sini. Kalau kita katakan misalnya faktor alam, mungkin kalau menariknya faktor alam ya kan sebentar. Kita datang tahun ini, tahun depan juga masih sama ya, kalaupun ada perubahan ya tidak begitu signifikan. Tapi orang lebih menarik kepada hospitality-nya sebenarnya dan kulinernya. Kalau orang ini ramah tamah,
senyum dan lain sebagainya, orang akan tertarik datang ke kota kita. Oleh karena itu, pengen balik lagi ya Pak? Iya, pengen balik lagi ya. Kemudian kota itu bersih, bagus, nyaman, keamanannya bagus dan lain sebagainya. Ini sesuatu daya tarik bagi para wisatawan ya, baik domestik maupun mancanegara. Yang paling penting untuk menyambut kawan-kawan dari luar, turis dari luar. Yang paling penting adalah dari diri kita sendiri dulu, kesadaran masyarakat itu sendiri, dan mereka harus tahu bahwa pariwisata ini akan banyak memberikan keuntungan dan dampak ekonomi kepada masyarakat seperti yang dikatakan Pak Amri, kemudian juga dari Pak Bambang ya. Jadi kita yang harus bersiap dulu. Seapapun cantiknya daerah, kalau masyarakat itu tidak siap, ini tidak akan terjadi. Tapi Kota Banda Aceh siap Kota Banda Aceh insya Allah ya, dengan charming ini ya kita sudah mulai mempersiapkan sedikit demi sedikit. Kemudian kita juga mengharapkan ada sadar wisata daripada masyarakat. Kemudian juga dari Pok Darwis sudah mulai banyak, dan desa-desa juga sudah mulai datang ke tempat kami di Dinas Pariwisata. Tolonglah tetapkan kami menjadi desa wisata. Berarti keinginan masyarakat itu sudah ada. Nah, ini yang perlu didukung oleh pemerintah begitu Pak. Baik, kita sudah ada di penghujung waktu. Mungkin closing statement dari setiap narasumber. Nanti kita mulai dari Pak Bambang. Apa sih yang disampaikan kepada pelaku usaha mungkin yang terdampak? Yang pasti kita mohon support dari pemerintah provinsi ataupun pusat untuk segera membuat regulasi yang pasti, kemudahan orang bertraveling. Ya, dengan kebijakan baru yang kemarin itu harus swab test PCR, sekarang sudah antigen. Nah, ini yang harus juga dari pihak kita di Aceh khususnya juga implement bahwa orang naik pesawat sudah tidak perlu lagi PCR, cukup antigen. Kemudian connectivity dengan negara lain, penerbangan, ya dengan Malaysia, dengan apa itu harap segera diaktifkan kembali. Ya, karena ini juga merupakan sumber devisa kita. Selain itu, ya kesiapan dari kita sendiri, masyarakat Banda Aceh, setuju saya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, di mana objek wisata harus betul-betul dijaga, terutama toiletnya, sampahnya. Karena kalau kita mengaca pada Bali dari dulu sampai sekarang, Bali itu ya itu aja. Tapi kenapa orang selalu datang? Karena local wisdomnya sangat diperhatikan, kebersihannya juga bisa mumpuni, dan masyarakat setempat sangat welcome. Nah, ini yang membuat Bali ini masih bisa survive, kecuali kemarin memang begitu ada larangan penerbangan ya kolaps ya. Tapi ini bisa kita jadikan rujukan bagaimana kita meningkatkan pariwisata di Banda Aceh ini. Karena nggak kalah, tidak kalah objek wisata. Dan sebenarnya tidak sulit ya Pak ya, tidak sulit untuk menjaga kebersihan. Betul. Dan juga tinggal kesadaran kesadaran. Masyarakat. Bagaimana menciptakan kesadaran gitu. Baik, dari Pak Amri. Kalau menurut saya kepastian tadi penting, kepastian traveling. Yang kedua adalah perhatian pemerintah untuk pariwisata di Banda Aceh. Ini harus dioptimalkan. Jadi dari sekian banyak SKPK itu kalau menurut saya khusus untuk Banda Aceh, SKPK bukan karena sampai Pak Is ini. SKPK pariwisata itu adalah leading sektor untuk memajukan ekonomi khususnya Banda Aceh. Kalau bisa untuk provinsi dan untuk nasional juga, sehingga Nusantara juga akan banyak dikunjungi oleh orang Banda Aceh atau provinsi ini, sehingga kegiatan ekonomi dan bisnis juga hidup, efek multiplier terjamin, masyarakat sejahtera itu. Baik, terakhir Pak Is singkat saja. Ya, bagi saya ya sinergisitas, kolaborasi ya di antara semua pelaku industri pariwisata, pemangku kepentingan dan juga masyarakat ya, mari sama-sama ya kita menunjukkan bahwa kita siap untuk menerima kunjungan wisata, tentu dengan excellent service yang harus kita berikan, kebersihan sebagaimana tadi yang disampaikan juga. Yang paling penting adalah kejujuran yang harus kita utamakan, sehingga
para wisatawan akan senang kepada kita. Baik. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak Bambang, Pak Amri, dan juga Pak Iskandar atas waktunya di Suara Publik hari ini. Pemirsa, mari terus kita bersama-sama mendukung wisata kita dengan adanya kesadaran dan kejujuran tadi untuk terus meningkatkan ekonomi kita mulai dari sektor wisata. Dan akhirnya saya Ida Madadi dan juga kru tugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Dialog Suara Publik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.